sebetulnya yang Wildo ini tuh punya visi misi apa gitu loh yang sebetulnya ini. Nah, kenapa sampai bertanya demikian? Ya karena dengan apa yang kayak gini terus dengan tampilan pembahasan yang kayak gitu ya kan begitu ininya. Ya, yang itu tuh ada visi misi apa sebetulnya yang untuk apa bangsa apa untuk apa secara kecil maupun besarnya itu ya. Iya, iya. Ya. Udah. Ya seperti itu kan. Semua yang muncul dari Hyang ini sebagai wujud keprihatinan Hyang terhadap carut marutnya bangsa. Iya. Yang mudah sekali diadu domba dengan persoalan-persoalan yang remeh-temeh. Hanya persoalan keyakinan dan hanya persoalan agama. Sehingga kita mudah diadu domba oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menguasai Indonesia. Ya. Orang yang ingin menguasai Indonesia itu banyak. Entah itu orang di dalam negeri maupun di luar negeri. Mereka melakukan berbagai macam cara bagaimana menggoncangkan bangsa Indonesia agar berpecah belah. Oh segitunya ya yang. Ya. Maka memecah belah manusia atau bangsa ini gampang sekali dengan perbedaan agama, perbedaan suku. Oleh karena itu, yang prihatin terhadap hal ini. Tapi keprihatinan ini bukan hanya melulu kita keluh aja. Kita harus mencari solusinya di mana. Titik persoalannya dari mana? Iya kan? Iya. Ternyata titik persoalannya hanya soal pemahaman. Pemahaman. Dengan pemahaman yang masih yang masih mentah, dangkal, mereka sudah berani berbicara tentang ini. Bahkan berani menyatakan bahwa ini kata Tuhan, kata agama, padahal itu baru katanya dia. Iya. Oleh karena itu dia hanya ingin mengajak bangsa ini untuk lebih cerdas lagi dalam memahami dirinya, memahami negaranya, dan memahami semua pertentangan yang terjadi. Dan kita harus tahu di mana titik kebenaran dan di mana titik kesalahan. Iya. Sehingga kita tidak mudah terombang-ambing atau ikut sama-sama berpihak pada yang pro ini dan pro itu. Iya. Kita menjadi bagian yang diadu atau menjadi bagian dari provokator itu. Yang hanya mencoba mengatakan yang tahu pada bangsa ini. Visi misi yang hanya paling tidak visi misi yang hanya mengantarkan setiap orang untuk mengenal dirinya. Iya. Agar setiap orang yang merasa mengeluh dalam kehidupannya mencari kebahagiaan yang sebenarnya. Ya, yang hanya mengantarkan mereka untuk mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan yang sebenarnya tidak berkaitan erat dengan permasalahan materi. Yang selama ini mereka pahami seolah-olah orang menjadi bahagia harus punya ini, harus punya itu. Tidak. Itu minimal mengantarkan setiap pribadi untuk mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Bukan kebahagiaan yang bergantung pada materi. Iya. Juga mengantarkan pada setiap manusia untuk mencapai kemerdekaan. Mencapai jati dirinya. Jika semua manusia mampu sadar sebagai dirinya, dan jika orang-orang yang sadar sebagai dirinya akan bersatu, maka terciptalah bangsa yang penuh dengan kesadaran. Bangsa yang sadar akan dirinya, ini akan menjadi bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto pinter kertora harjo, Aman sentosa ya. Iya. Kalau kita berbicara tentang jati diri, ini kita bukan berbicara tentang perilaku. Iya. Budi pekerti itu hanya efek selanjutnya Dari jati diri. dari jati diri. Kalau ada agama yang mengatakan ini agama budi, agama perilaku, perilaku itu bukan sesuatu yang absolut.
Iya. Budi pekerti itu tidak absolut. Iya. Jati diri itu yang absolut. Ya, absolut. Dari jati diri akan muncul budi pekerti yang baik. Iya. Jati dirilah sumber. Budi pekerti itu adalah pancaran. Pancaran. Jadi yang harus kita perkenalkan pada umat, pada manusia adalah bagaimana kita mengenal jati diri. Kemudian dari jati diri inilah akan muncul pancaran-pancaran yang berbentuk budi pekerti. Dan ini di semua agama Di ya. semua agama. Jadi budi pekerti, moral itu bukan sesuatu yang mutlak. Iya, iya. Oleh karena itu moralitas, budi pekerti, budi jangan diabsolutkan. Dia relatif. Relatif. Ya. Ketika kita mengabsolutkan yang relatif, itu sudah kesesatan. Iya. Atau merelatifkan yang absolut, itu juga kesesatan. Iya, iya. Budi pekerti itu hanya pancaran dari jati diri. Iya, iya. Orang yang goblok pasti budi pekertinya goblok. Jangan ke saya ini kok jadi saya yang tertuduh ini yang memang saya ini goblok yang nyampe ke sini kan nanya itu. Kalau orang yang cerdas, bijak, maka pancaran jati dirinya adalah bijak. Iya, iya, iya. Budi pekerti itu adalah sesuatu yang keluar dari dirinya. Refleksi, ya, Iya. pengejauhantahan. Jadi kita harus tahu persis apa itu agama. Budi pekerti hanya bagian kecil dari agama. Iya, iya. Luar biasa ini ya. Nggak Subhanallah. perlu dibesar-besarkan tentang budi, Iya. tentang budi pekerti. Seringkali orang yang membesarkan budi pekerti malah tidak berbudi pekerti. Iya, 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 iya. Iya benar. Buktinya masih menyakiti yang lain, masih merendahkan yang lain, Iya, iya. masih menganggap dirinya paling baik. Itu ya budi pekerti yang nggak benar juga. Nggak ya. benar juga, masih membuat perbandingan. Iya, iya. Dia ingin tinggi harus menginjak yang lain. Oh, iya, iya, iya. Padahal tinggi itu nggak harus seperti itu ya, Yang ya. Semua orang setara. Bahkan setiap orang itu tinggi pada kesempurnaannya masing-masing. Iya. Dan tidak bisa dibuat perbandingan satu dengan yang lainnya. Iya, iya. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita mencapai kesempurnaan diri kita yang sebenarnya? Iya, iya. Itu yang harus betul-betul. Itu tugas kita masing-masing. Setelah kita mencapai siapa diri kita yang sebenarnya, selanjutnya adalah bagaimana peranan kita dalam kehidupan ini. Kita dituntut ya, Iya, jati diri sama Jadi semua. kalau udah dapat jati diri diam saja gitu ya nggak iya. benar juga Karena ya. jati diri semua orang sama. Iya, iya, iya. Wah, ternyata jati diri sama, iya. Tapi dalam kehidupan ini punya peranan yang berbeda. Peranannya itu ya sesuai dengan bidangnya Wah, masing-masing. misalnya sampai yang itu kalau gitu jati diri sama dengan sama, iya sama. Kalau gitu saya nggak perlu belajar apa? Ya sama, tapi peranannya berbeda. Peranannya yang beda. Kebetulan sampean kok Kian dapat peranan sebagai pencerah. Iya. Yang lain berperan sebagai orang yang butuh pencerahan. Iya. Nah, di sini akhirnya terjadi kesinambungan. Iya, iya, iya. Jadi seperti itu ya. Jadi memang diperlukan orang ini semuanya sebetulnya mengenal itu untuk memancarkan di bidangnya masing-masing ya. Iya. Kalau dia yang pedagang supaya pedagangnya itu artinya bagus ya kan. Tuh. Kalau dia seorang pendidik karena dia mempunyai jati diri itu pendidiknya bisa bagus. Bisa bagus. Gitu loh. Seperti pohon-pohon. Iya, iya. Ya, seperti pohon-pohon. Iya, iya. Lihat, ada pohon rambutan, pohon mangga, pohon asem. Semuanya berpijak pada bumi yang sama. Iya. Menghisap air yang sama. Ya kan? Berarti kan jati dirinya sama. Iya, iya. Tapi masing-masing pohon melahirkan, menghasilkan buah yang berbeda. Iya. Rasanya berbeda. Iya, 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 iya. Ya, Jadi sebuah keindahan ya. indah, saling Bisa melengkapi. dinikmati ya. Dan tidak bisa dibuat perbandingan mangga lebih baik dari pepaya. Iya. Masing-masing punya Kelebihan. kesempurnaannya sendiri. Wah, Semuanya punya pijakan yang sama, jati diri yang sama, tumbuh dan hidup di bumi, menghisap air yang sama, mendapatkan pancaran matahari yang sama atau semuanya? sama, iya. Yang berbeda kan peranan. Peranan. Ada pohon rambutan,
Jadi kawitan itu asal kata dari witan, pohon. pohon. Iya ya, kita harus Oh, kita harus belajar dari pohon. dari pohon itu ya yang Ah, banyak yang kita bisa ambil pelajaran dari sebatang pohon itu ya. Kawitan. Kawitan itu ya. Witan. Ya. Bagaimana kita harus belajar dari pohon? Iya. Kalau kita bicara tentang nenek moyang, pohon itu nenek moyang. Iya iya iya. Lebih dulu dia ya. Lebih dulu dia. Kawitan ya. Iya, kawitan. Oh, iya, iya juga ya yang. Kalau kita dulu mau makan apa ya yang? Iya. Ya, kalau kita yang ada dulu, kita makannya dari pohon-pohonan, ya nggak ada yang dimakan. Berarti memang kawitannya pohon. Kawitannya di sana. Iya iya iya. Gitu. Betul luar biasa ini yang. Salam satu hati.